Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Safiq Fadli. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada mata kuliah isu-isu global kontemporer HI 21A. Terima kasih. Menurut Sujono Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan. Seperti yang dialami oleh salah satu negara di benua Amerika Selatan, yaitu Venezuela. Venezuela merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi akibat inflasi yang terjadi di negaranya. Bahkan tingkat inflasi yang tinggi membuat rakyat Venezuela kerepotan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, dulu Venezuela dikenal sebagai salah satu negara kaya dan negara makmur. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tapi kekayaan itu yang kemudian menjadi awal dari kehancuran Venezuela. Seperti negara penghasil minyak lainnya, 95% pemasukan Venezuela berasal dari ekspor minyak. Ini artinya uang masuk ke negara ini sangat bergantung pada harga minyak dunia. Saat harga minyak dunia sedang tinggi, pemasukan negara sangat besar, dan begitu pula sebaliknya. Sejak Hugo Chavez berkuasa di tahun 1959, Chavez langsung menerapkan kebijakan untuk menyetarakan ekonomi rakyat. Sebagian besar keuntungan negara dari penjualan minyak dialokasikan untuk program sosial gratis bagi masyarakat, termasuk subsidi dan usaha-usaha mengentaskan kemiskinan. Chavez juga berani memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan bergabung dengan Rusia dan China. Kedua negara inilah yang akhirnya meminjamkan dana miliaran dolar pada Venezuela. Akibatnya, Venezuela murni hanya bergantung pada penjualan minyak ke luar negeri. Dana terus terkucurkan untuk rakyat tanpa disadari Chavez bahwa ini adalah bunuh diri secara perlahan. Hingga kematiannya pada tahun 2013, Chavez dijuluki sebagai pahlawan bagi orang miskin di Venezuela. Krisis ekonomi yang melanda Venezuela sebenarnya mulai dirasakan sejak kematian mantan Presiden Hugo Chavez pada tahun 2013. Selepas Chavez mangkat, Maduro menggantikannya dan meneruskan program subsidi ala Chavez. Pada tahun 2016, harga minyak dunia turun drastis dan penghasilan Venezuela terpangkas habis. Kas pemerintah kosong, bahkan defisit, karena program untuk rakyat tetap dijalankan. Maduro mengambil keputusan yang salah. Bukannya mencari solusi dengan menambah lini produk ekspor, dia malah mencetak uang sebanyak mungkin. Lalu nilai tukar Bolivar melorot tajam. Inflasi tak terkendali dan tingkat harga barang naik. Uang kertas Bolivar atau mata uang Venezuela nyaris tak ada nilainya dan merupakan salah satu mata uang dengan nilai tukar paling rendah di dunia. Sekitar 3/4 rakyat Venezuela sekarang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Seperti dilaporkan Reuters pada Kamis tanggal 30 September 2021, studi menemukan jumlah kemiskinan ekstrim di Venezuela mencapai 76,6% atau naik dari 67,7% dibanding tahun 2020. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan terkait materi kemiskinan dan kesenjangan di negara Venezuela. Terima kasih.